Keluarga almarhum Vina, Putri Maya Rumanti yang menyatakan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun mereka masih tetap mempertanyakan dua DPO yang sebelumnya dirilis oleh pihak kepolisian. Namun pada rilis hari ini atau siang hari ini, polisi kemudian menghapus kedua DPO tersebut dan menyatakan bahwa hanya satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita juga masih akan berbincang kepada pihak keluarga dari almarhum Vina. Mbak Marliana masih terhubung bersama kami, Mbak. Halo, selamat siang Mbak Marliana. Ya, selamat siang. Baik, Mbak tadi sempat mendengarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Bagaimana tanggapan Mbak melihat Polda kemudian menyatakan hanya satu DPO, dua DPO adalah fiktif dan tidak benar dan memang hanya tersisa satu saja? Tanggapan keluarga yang sudah tertangkap saat ini ya, bersyukur ya, karena ini yang keluarga tunggu-tunggu selama 8 tahun kan. Kalau yang tentang dua DPO lagi dihilangkan, mungkin nanti dari pihak lawyer kami menanyakannya langsung. Baik, tapi apakah bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga ini kan sebelumnya malah menyatakan ada 4 sebetulnya DPO. Nah, seperti apa nanti? Ya, akan kami tanyakan ke pihak kepolisian nanti. Baik. Kemudian juga dinyatakan bahwa informasi mengenai buron DPO ini kemudian sempat buron ke Bandung. Apakah pihak keluarga sebelumnya sudah mengetahui identitas Peggy ini atau aktivitasnya selama ini? Keluarga tidak mengetahuinya. Baik. Lalu tadi juga sempat dinyatakan oleh Peggy selesai rilis bahwa dia bukanlah pelaku. Bagaimana pihak keluarga kemudian menanggapi ini? Apakah keluarga juga sudah meyakini sepenuhnya bahwa kepolisian tidak akan mungkin gagal dalam menangkap satu DPO atau pelaku pembunuh Vina? Keluarga sangat mempercayai kepolisian ya, karena tentunya polisi itu melakukan dengan prosedur yang ada gitu kan. Jadi keluarga mempercayai semuanya kepada pihak kepolisian. Baik, harapan Anda untuk Peggy alias Peron yang sudah ditangkap seperti apa? Apa hukuman mungkin setimpal yang Anda harapkan untuk Peggy? Jika memang dia pelakunya, keluarga sangat mengharapkan itu yang sesuai, yang setimpal itu hukum mati. Baik. Sebelum rilis ini digelar, sebelumnya pihak keluarga apakah sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari pihak kepolisian terkait penangkapan Peggy ini? Sudah, keluarga sudah mengetahui kalau memang sudah ada yang tertangkap. Baik, apa saja yang diinformasikan oleh pihak kepolisian, Mbak Marliana? Cuman ngasih tahu bahwa sudah ada yang tertangkap dan saat ini sedang berada di Polda Jabar. Oke, pihak keluarga sempat menanyakan tidak soal dua DPO lain yang sebelumnya sudah dirilis oleh polisi? Oh, belum sempat menanyakan. Belum sempat menanyakan. Nanti makanya kami akan tanyakan itu. Baik. Jika memang hanya satu dan tidak sesuai dengan data ataupun juga bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga, apa mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan, Mbak Marliana? Nanti saya akan berbicara dengan lawyer saya juga. Baik. Lalu untuk saat ini juga kan ada pihak-pihak yang kemudian mengaku sebagai saksi kunci, ada AF salah satunya, kemudian ada pihak-pihak yang akhirnya kemudian berani berbicara. Tanggapan Anda seperti apa? Kenapa mungkin baru 8 tahun kemudian banyak yang membuat alibi-alibi atau malah mengakui melihat menjadi saksi kunci dalam kasus ini? Kalau yang saya tahu ya, antara AF dan AA, maksudnya AF itu memang sudah menjadi saksi di 8 tahun yang lalu. Gitu. Cuman memang tidak dihadirkan waktu itu. Baik, artinya sebetulnya Anda sudah berkomunikasi dengan AF ya sebelumnya, Mbak? Kalau saya sendiri belum ya. Belum. Cuman kalau untuk orang tua atau keluarga yang lain saya tidak tahu.
Baik, adakah upaya mungkin sebelumnya pihak keluarga mendalami melalui AF ini? Tidak sih. Tidak, oke. Mbak, kalau ini banyak juga ya netizen atau publik mempertanyakan soal keberadaan Linda yang merupakan sahabat Vina. Sejauh ini Mbak Marliana apakah mengetahui posisi Linda saat ini di mana? Saya sendiri belum tahu ya, karena informasi yang saya dengar itu dia hanya sudah menikah gitu dan dibawa oleh suaminya. Jadi untuk dia di mana saya tidak tahu. Oke. Terakhir berkomunikasi dengan Linda, karena kan memang banyak yang berasumsi setelah rekaman suara Linda muncul begitu ya, ditambah lagi dengan adanya film dari Vina dan juga Eki. Terakhir berkomunikasi dengan Linda kapan dan seperti apa obrolan yang terjadi? Saya bertemu dengan Linda itu di 40 harinya almarhum adik saya. Tapi tidak ada obrolan yang gimana-gimana sih, cuman hanya sekedar karena adik saya pun waktu itu sempat masuk lagi ke tubuh Linda. Oh, sempat ada yang kedua berarti ya? Setelah rekaman betul. itu ada yang kedua, apa yang disampaikan? Kalau yang kedua dia lebih hanya ingin ketemu dengan mamahnya sih, karena kan di 40 hari itu mamahnya datang. Dia hanya ingin bertemu dengan mamahnya. Baik, itu berarti di tahun 2016 ya Mbak? Setelah 2016 tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Linda? Enggak, setelah 40 hari itu saya lepas komunikasi. Oke, apakah sepengetahuan Mbak, apakah pihak kepolisian juga sempat menghubungi Linda pada saat ini untuk mendalami soal kasus kematian Vina dan Eki? Oh, kalau itu saya tidak tahu ya. Baik, baik. Apakah mungkin pihak keluarga ada berupaya mungkin untuk mencoba menghubungi Linda? Mengingat Linda ini sering disebut-sebut menjadi pembicaraan begitu ya di tengah masyarakat. Belum sih, pihak keluarga belum mencoba untuk mencari Linda. Nanti ada waktunya saya dan keluarga mengunjungi rumah ibunya. Baik. Kalau dari menurut kuasa hukum Anda kan ada beberapa pihak yang terlibat namun tidak dirilis begitu ya, tidak diamankan juga dalam kasus ini. Menurut Anda atau Anda sebagai pihak keluarga apa yang akan dilakukan ke depan untuk mengungkap pihak-pihak yang mungkin masih bersembunyi saat ini? Itu nanti saya serahkan kepada pihak lawyer, Mbak. Baik, tapi memang Anda memiliki bukti yang kuat ya, bahwa memang ada pihak lain yang sebetulnya juga masih terlibat dalam kasus ini ya Mbak? Ya, nanti saya sama lawyer saja Mbak. Oke, saat ini karena memang di BAP-nya pun tertulis ya, di BAP-nya juga memang tertulis ada nama-nama orang lain gitu. Makanya nanti kami dan lawyer itu insya Allah akan mempertanyakan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak. Mungkin harapannya terakhir Mbak dari pihak keluarga untuk Peggy mungkin atau untuk jalannya kasus ini ke depan untuk mengungkap pihak-pihak ataupun orang-orang yang mungkin masih bersembunyi dalam kasus ini. Seperti apa Mbak Marliana? Harapan saya untuk pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, dihukum yang setimpal-timpalnya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Marliana. Kita harapkan kasus ini bisa semakin terang benderang dan semua pihak yang terlibat yang mungkin belum ditangkap saat ini juga bisa segera diusut. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu Mbak Marliana. Ya.